Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para sepuh dan bini sepuh, para pembicara dan pada para hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, marilah kita tetap senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena insyaallah dengan syukur kita kepada Allah ini, Allah akan menambah nikmatnya pada kita, menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan dengan syukur kita insya Allah akan menutup segala kekurangan kita. Salam dan salam tetap kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua berharap mendapatkan sahabat beliau di sini wa dunya wal akhirah. Amin. Kaum muslimin rahimahullah. Jadi kalau kita mendengar paparan dari Ustaz Andi sama Ustaz Suwardi, nanti tidak tahu ini kalau mendengarkan paparannya Ustaz Sanusi tak bingung nomornya, saya tidak tahu ini KRI apa ya ada Ustaz tadi Andi, Ustaz tahu Suwardi, ini Ustaz tahu Sanusi, tidak tahu nanti tambah bingung nomornya. Tapi intinya para jamaah rahimahullah, saya tidak akan memotret teleproyek apa itu tahun 2022. Kalau motret banyak saya kerepotan. Karena saya cuma ngambil hadis Rasulullah SAW, innama a'malu bi khawatim. Amal itu ditentukan oleh tutupan. Amal itu ditentukan oleh apa? Tutupannya. Khawatim itu kan ditentukan oleh akhirnya. Lalu nanti saya proseskan cuma tahun 2022 yang akhir, yaitu tahun apa? Bulan Desember. Karena kan motret awal saya juga apa? Repot. Nah, gitu. Nanti jangan lihat di bulan Desember. Yang pertama, tanggal 2 Desember tahun 2022 disahkan KUHP, gitu. 2 Desember, Kitab Undang-Undang Hukum apa? Pidana. Jadi kalau kita lihat pada hari Selasa tanggal 2 disahkan KUHP ini. Padahal kalau kita lihat disahkannya unik. Yang hadir pada saat pengesahan KUHP itu cuma 18 orang anggota DPR DPR pusat. Padahal jumlah DPR pusat itu pinten? 575 orang. Sing teko 18 yang hadir. Yang lewat Zoom itu jumlahnya sekitar 100 apa? Ya 100 apa? 8. Lewat Zoom itu. Zoomnya 108 gitu. Hah? Ya tidak tahu mana tuh. Ya pokoknya lewat Zoomnya gitu datanya. Yang hadir fisik 18, yang lewat Zoom 108, yang izin kan itu 164. Itu dianggap ada karena belum izin. Sing ora lewat Zoom, sing ora izin, sing ora teko pinten 285. Dengan total kan ketemu berapa? 575. Jadi orang izin, apa itu? Dia itu izin itu dianggap hadir. Nah, kan di bagian itu yang izin 164, yang lewat Zoom 108, sing teko fisik 18. Karena terang sing ora izin 285. Tapi undang-undang itu diketok jeder kan itu. Padahal itu kitab undang-undang hukum pidana yang mengatur hukumnya orang sak Indonesia, sing ditekoni cuma 18 orang, tapi dianggap sudah quorum karena ada yang lewat Zoom, ada yang izin. Nah, coba ini dipikirkan sesuatu yang sangat apa? Ya sangat tidak masuk akal. Ini menyangkut hukum kan itu loh. Ini menyangkut yang menentukan nasib orang se-Indonesia. Kalau melanggar hukum cuma ditentukan oleh apa? 18 orang kan itu loh.
Dan ini sudah digedok jedok berkaitan dengan apa? Kitab undang-undang hukum apa? Pidana. Padahal ini menyangkut nanti nek wong nyolong hukumnya piye, nek wong berzina hukumnya piye, nek LGBT hukumnya kayak apa. Itu ditentukan nasibnya cuma oleh 18 orang, dianggap sudah quorum, ditentukan oleh orang yang izin. Makna hebat ini negeri ini kan. Orang yang izin dianggap sudah apa? Quorum. Yang itu loh. Orang izin itu bisa dianggap apa? Yang enggak izin dianggap apa? Setuju, hancur negeri ini. Selama pemateri menyampaikan materi dimohon untuk tidak ada interupsi. Nanti saja ada tanya jawab. Nah ini nambahin, ini nambahin aja, alhamdulillah. Saya juga instruksi dari Mereka sedang melakukan aktivitas amal. Oh iya. Yang kedua, juga di bulan Desember, gitu loh. Awalnya itu KUHP mengatur apa hukum kita, kan itu ya. Yang tanggal 30 Desember ternyata Jokowi mengeluarkan Perpu. Ya, Perpu nomor 2 tahun 2022. Perpu ini ya intinya mengatur tentang Omnibus Law yang undang-undang cilaka yang sudah digedok pada tahun 2020 kan itu ya, digedok, dan ternyata undang-undang itu nggak bisa jalan, maka diterbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022 dan itu pas tanggal 30 Desember. Nah, berarti kalau kita lihat apa, padahal Perpu ini gitu, dinyatakan oleh MK itu melanggar konstitusi. MK sudah mengatakan Perpu ini melanggar konstitusi, apa itu undang-undang cipta karya atau Omnibus Law ini melanggar konstitusi, harus direvisi. Nah, dia gak gelem revisi tapi langsung dikeluarkan apa? Perpu jedok tanggal 30 Desember. Mulai Desember ini kalau kita lihat kan itu ini adalah satu bulan yang ngeri-ngeri sedang kan itu ya. Terus dengan adanya Perpu dan penetapan KUHP ini menjadi bala kita yang lebih apa? Nyata. Kenapa gitu? Ya tadi secara konstitusi Perpu itu menyalahi apa yang digariskan oleh MK kan gitu. Secara KUHP kita itu banyak dikritik oleh para pengamat gitu. Bahkan draftnya KUHP itu dimunculkan cuma beberapa hari sebelum apa sidang penetapan apa ini. Terus gak karu-karuan ini bro. Nah, padahal ini nasib kita loh yang ditentukan kan itu nasib kita. Lalu para jamaah rahimahullah, dengan lihat kondisi semacam ini, ya refleksi hukum kita itu kayak gitu. Secara sistem hukum sudah rusak, konstitusi sudah dilanggar, MK sudah mengatakan konstitusional, tapi malah diterbitkan apa? Perpu kan itu. Kita tahu KUHP kita ditetapkan dalam keadaan yang begitu apa? Ya tadi, ya ironis, 18 orang hadir, yang lain nggak hadir, tapi dianggap sudah apa? Maka para jamaah rahimahullah, ini dari sistem hukum kita berkacau semua, dari sistemnya. Yang kedua, hukum kita itu dari pelaku hukum. Allah menunjukkan kasus Sambo itu menunjukkan bahwa pelaku hukum di negeri ini sudah apa? Nggih. Kita itu kalau mau kritik bapak-bapak polisi kan itu ya rada apa? Ngeri-ngeri sedap. Akhirnya Allah sendiri yang buka. Karena mungkin kita ini tadi kalau bisa ngeritik rada wedi, tidak ngeritik malah kita itu jalur moderasi kan itu lagi. Padahal moderasi itu pancen diwenangi Abu Jahal karo Abu Lahab. Abu Jahal kan pernah menawarkan ya Rasulullah, di mana hari ini saya Islam, besok kamu nyembah berhala kan gitu kan ya. Lah kan moderasi itu kan dicampur gitu, Islamnya diakui gitu, tapi Islam gak elok untuk ngatur masalah politik, ekonomi, sosial. Kowe nek apa Islam mbok ngatur politik, ngatur negara, berarti kamu politik apa identitas. Kan ngoten niku kan. Melama sing bener ayo moderasi. Lah moderasi itu idene Abu Jahal. Gitu loh. Yang menawarkan Rasul, ya Rasulullah wis lah kowe yo
nggawa agama baru, aku ya iman ning agamamu, engko sesuk ganti kowe ya iman ning agamaku. Itu moderasi itu campur baur gitu kan. Jadi moderasi itu kan ya kalau kita cuma gabungkan hak dan batil, dicari jalan tengah kan ya akhirnya jadi kayak gini nggak jelas semua. Lalu kalau dari sisi pelaku hukum ya kayak gitu. Padahal kalau ada kesalahan itu marwah amin kemungkaran falyughayyirhu kalau ada kesalahan kita harus mengingatkan dengan tangan kita. Fa'ilam yasati wa bilisani gak iso ono kesalahan yo ingatkan dengan lisan. Tapi jarang tuh berani kritik polisi. Padahal polisi termasuk penegak hukum. Tapi Allah menunjukkan dengan kasus Sambo, ternyata polisi itu adalah dia yang melanggar hukum. Kan fakta ini dia. Dan ini nyucawu yang buka ternyata bukan jenengan Allah suruh gregetan wong Islam diinteni kon koreksi ora gelem. Ngene lagi. Wa makarallahu khairul makirin. Kalau orang itu bikin makar, coba kasus kan dia pembunuhan KM50 yang nangani beliau, kan itu ya. Kasus terjadi banyak itu adalah dia yang nangani. Kan itu. Ternyata Allah dibuka geledes dengan cuma satu, terbunuhnya orang kafir. Ya orang Nasrani itu yang terbunuh. Joshua itu siapa? Nasrani. Yang membunuh juga orang apa? Yang dalangi orang apa? Itu kalau nggak Allah bisa nggak kira-kira? Dan ini menjadi fakta yang ada di hadapan kita. Oleh itu para jamaah rahimahullah, inilah yang harusnya kita lihat potret hukum kita itu ya gitu. Dipotret dengan dua kejadian, undang-undang apa tadi KUHP digedok dengan cara yang unik, kan gitu ya. Perpu tentang apa itu nomor apa itu ya, perpu tentang apa itu ya undang-undang cipta kerja juga dimunculkan dengan cara yang begitu unik kan gitu. Ya. Maka para jamaah rahimahullah, inilah potret hukum kita. Nah kalau dibicara prototipe hukum kita tahun 2023 ya sama aja, tidak akan apa jauh dari tahun 2022. Tapi di sini ada sesuatu peluang yang baik bahwa sekarang kan orang sudah mulai muak dengan sistem hukum di negeri ini. Gitu loh, jenang syukur loh. Ya lengan dari dengan politik orang itu mau buka diri loh. Iya ya. Kan salah seorang muslim itu harusnya kalau ada hukum buatan manusia dia harus menolak mengatakan batamat kalimat rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimati, dan telah Allah sempurnakan kalimatnya Al-Qur'an sidqa yang mesti benarnya wa adla dan mesti adilnya la mubaddila li kalimati, tidak akan pernah berubah kalimat ini sampai yaumil kiamat. Kok ono hukum KUHP yang dibikin manusia kok jenengan mendel mawon, kira-kira bener atau salah? Betul sakit. Nah ini kan itu ya, ulama Allah menunjukkan ini mekanismenya begitu carut marut, gitu nih, gak logis ini kan itu kan. Tapi kenapa harus disahkan? Gitu. Undang-undang cipta karya yang tidak bisa jalan harus dikeluarkan perpu. Itu semua untuk kepentingan siapa? Jelas bukan untuk kepentingan rakyat, tapi semuanya digedok karena kepentingan oligarki orang-orang yang punya duit. Gitu nih. Karena undang-undang tadi faktanya tidak pernah kan itu menguntungkan rakyat. Undang-undang cipta karya itu cuma menguntungkan para oligarki. Korbannya para buruh melakukan demonstrasi kayak gitu. Ya, tapi nggak direken. Mahasiswa turun dengan undang-undang Omnibus Law pada terjadi pandemi COVID-19 nggak direken. Kan? Terus MK sampai mengesahkan konstitusional nggak direken, malah diabaikan dengan keluar perpu. Berarti Omnibus Law dianggap tetap berlaku karena itu sudah ditetapkan menjadi produk undang-undang dengan perpu, kan gitu aja ya. Karena kalau 2 tahun nggak bisa merevisi undang-undang tadi nggak boleh jalan menurut MK. Lah karena dia gagal merevisi, maka undang-undang itu walaupun tidak sekuat undang-undang, maka biar berjalan dikeluarkan perpu. Lah permasalahannya, kenapa kok ngebut dijalankan undang-undang ini? Menguntungkan siapa? Jelas bukan menguntungkan buruh, bukan rakyat, tapi menguntungkan oligarki. Kan gitu. Lah kenapa oligarki diuntungkan? Karena oligarki punya kepentingan untuk nyeting 2024 itu butuh duit. Gitu gitu.
Lah untuk dapat duit itu sing penting kumpul duit, oke, nanti disanjadkan calon yang bisa melindungi kalau itu kepentingan apa? Oligarki. Kan gitu aja kan. Logikanya ke sana. Nah, maka kalau kita sudah tahu undang-undang ini digedok, maka perlu digedok ini adalah untuk kepentingan oligarki kan itu. Maka yang harus kita lakukan apa umat Islam itu yang harus dilakukan? Umat Islam harusnya punya agenda yang tidak terkooptasi oleh kepentingan oligarki. Ini penting. Oligarki itu benar-benar melihat tahun 2024 itu adalah penting untuk menjaga kepentingan mereka. Sekali nanti 2024 lepas yang jadi presiden misalkan bukan dalam genggaman mereka, dia juga takut. Wong yang diluntangkan dengannya adalah oligarki. Ya contohnya ini aja lah. Ya, endi ya? Itu kok mesti kono ya. Padahal urung iki sekarang. Iki mau jane iki jek pengantar lho wis tok ning ngambil gitu ya. Coba dimunculkan pendapatnya dari apa? Pak Rizal Ramli lah. Ya terus nih misalnya itu. Ini aja lah, kenapa ngotot banget menabrak konstitusi dan undang-undang karena sudah satu bagian penting dalam undang-undang industri adalah memperpanjang otomatis konsesi tambang selama 2 kali 10 tahun, itulah yang diinginkan. Dalam undang-undang Omnibus Law, para oligark gitu, yang menguasai tambang di negeri kita, kalau ini digedok jeder kan itu kan, maka mereka itu konsesi tambang yang habis misalkan tahun ini tahun depan langsung diperpanjang 20 tahun. Ya ini yang ngomong di Jalan Ramli loh ya. Jadi kenapa kok harus ada perpu untuk mengganti undang ciptaker? Sekali perpu ini digedok jeder, seluruh izin pertambangan langsung 20 tahun diperpanjang tanpa ada konsesi apapun. Ya kan jelas tuh. Jadi sebenarnya perpu KUHP itu yang untung siapa? Ya bukan kita, ya oligarki. Lah kenapa oligarki kok memaksa ini? Ya karena dia itu butuh dana untuk mengamankan kepentingan dia selama untuk 2024 kan gitu. Namanya proyeksi umat Islam tahun 2003 itu apa kondisinya? Umat Islam jangan terjebak pada permainan oligarki. Umat Islam harus punya agenda sendiri. Maksudnya punya agenda sendiri apa? Kalau jenengan nanti cuma fokus misalkan, gitu. Kan ini tahun politik, gitu. Dengan politik identitas kita diadu, dukung Anies atau dukung Ganjar, wis gitu aja kan. Intinya kan wis ngono aja kan itu. Kan kita kan nanti habis-habisan. Yang satu harusnya nyuwun sewu kan itu loh. Dengan politik identitas Anies seolah mewakili kita. Gitu. Terus satu digiring misalkan untuk Ganjar. Kalau yang lain lagi rapati kuat gitu. Nah, kalau kita habis di sini kan kita itu sama nanti. Prinsipnya siapapun yang jadi penguasa di negeri ini, kalau sistem hukumnya aja sudah kacau kayak ini, kira-kira nanti dia itu ya tetap menjalankan hukum sing rodok kacau. Gitu gitu. Karena tadi kita tahu bagaimana pengesahan KUHP aja kayak gitu. Ini nasib rakyat tapi di itu ditentukan dengan apa? Begitu amburadul. Maka kalau kita melihat proyeksi tahun 2003 ini, 2023 kan kita disibukkan dengan ini toh. Lagi disibukkan dengan ini ya tadi salah satunya untuk mengalihkan pandangan rakyat dari resesi ekonomi yang nampak di hadapan kita. Udah ini nanti umat Islam yang jadi yang jadi tadi pusat permainan tadi. Dan lama umat Islam itu jangan terus kayak gitu, jangan itu. Kita harus punya agenda yang jelas. Agenda yang jelas apa? Kalau para oligark berani menawarkan solusi dengan membuat KUHP, dengan menerbitkan perundang-undangan yang semua kendalikan mereka, nah kita umat Islam juga harus berani menawarkan bahwa solusi ini harus kembali kepada aturan Islam. Dan ini yang harus kita suarakan.
Wa tamat kalimatu rabbika sidqa wa adla, Allah telah menyempurnakan kalimatnya Al-Quran sidqa mesti benernya, wa adla mesti akhirnya. Tadi dicontohkan Ustaz Wardi, sebenarnya kalau ekonomi itu gunakan mata uang dinar dan dirham, maka yang namanya inflasi dan deflasi tidak akan pernah terjadi. Kenapa kok dari inflasi tidak terjadi? Inflasi itu kan harga barang naik, harga uang apa? Murah. Deflasi itu harga barang apa? Murah, harga uang apa? Naik. Karena tentu bang, karena tadi bolak-balik Ustaz Fadli kan inflasi deflasi. Tapi jangan anak ngerti apa inflasi apa? Deflasi kan gitu kan? Inflasi itu kan gitu aja loh. Harganya uang murah, barangnya larang. Kan gitu kan? Lah teorinya kalau terjadi inflasi karena harga apa itu barang apa itu uangnya murah, maka jumlah uang yang beredar dikurangi. Cara menguranginya apa? Uang yang beredar di tengah masyarakat dikurangi dengan ditarik ke bank sentral. Biar uang yang di masyarakat berkurang ditarik bank sentral, gimana? Biar uangnya dimasukkan bank, maka bunga bank dijadikan apa? Tinggi. Kan gitu kan? Harapannya nanti uang yang beredar berkurang, jumlah barangnya itu tetap, akhirnya terjadi keseimbangan. Teori ini kan dari gitu. Iya, pada saat terjadi inflasi dengan dikeluarkannya bunga bank tinggi, uang beredar kurang. Pada saat itu ditarik semuanya ke bank, orang lebih menyimpan uangnya di bank tanpa kerja tapi hasil oke, uang beredar berkurang, tapi wayang bayar bunga berarti uangnya beredar 2 kali lipat. Uang pokok ditambah dengan bunga berarti ya sesuk tambah inflasi ini luwih nemen gitu loh. Deflasi juga gitu. Kalau deflasi terjadi harga barang yang sangat apa? Tinggi, terus uangnya itu apa? Larang, kan itu ya. Karena uangnya itu nyuwun sewu, barangnya banyak, uangnya itu sedikit, akhirnya terjadi apa? Deflasi. Caranya gimana? Caranya uang itu banyak di bank sentral, maka caranya diturunkan bunga ben wong-wong tuh narik uangnya di bank sentral, akhirnya uang beredar banyak, terjadi keseimbangan antara jumlah uang dan barang, akhirnya tidak terjadi deflasi. Kan jare ngono to. Jare ngono teori ini. Lalu nek dituari kabeh akhirnya kan jumlah uang banyak, akhirnya inflasi meneh kan itu. Akhirnya bolak-balik kan itu loh, deflasi, akhirnya resesi kan itu. Saking gak ono istilah deflasi gak iso mari-mari, inflasi yo ono kan atau stagflasi kan ngoten niku lho. Itu nek hukume menungso esuk dhewe sore apa tempe. Tapi Allah mengatakan bantamat kalimat rabbika sidqa, Allah telah menyempurnakan kalimatnya yaitu Al-Quran itu sidqa mesti bener ya. Buktinya tadi, kalau menggunakan emas dan perak tidak pernah terjadi inflasi dan deflasi. Buktinya bisa kita buktikan secara fakta. Zaman Rasul harga kambing cuma 1 dinar. 1 dinar adalah kambing pada masa Rasul SAW. Sekarang bisa kita buktikan 1 dinar itu berapa? 4/4 gram emas. Sekarang kalau kita tanya 4/4 gram emas kalau kita rupiahkan berarti sekitar berapa? 1 gram katakanlah 750.000, berarti 4/4 gram sekitar 3.200.000. Dapat 1 kambing kan? Ini padahal sudah berjalan 1444 tahun. Tatkala konsep uang yang menggunakan dinar, yang namanya harga kambing itu tetap stabil, yang namanya emas itu juga tetap apa? Stabil. Wes dinar bantah apa? Anada. Oleh sebab itu kenapa pada saat perjanjian Bretton Woods pada tahun 1944 Amerika ngotot balik ning emas. Tapi ternyata pada tahun 70 Richard Nixon bikin dolar serasa dijamin dengan emas. Karena kalau dijamin dengan emas dia harus menyediakan apa? Emas yang setara dengan apa? Dolar yang beredar, dan itu menjadi kesulitan bagi Amerika. Gitu. Kenapa sulit? Sebenarnya Amerika itu tidak punya emas. Duweni emas itu ya karena dia itu perampok Freeport. Iya kan? Nah kalau Freeport itu dengan permintaan dolar sebagai mata uang dunia itu semakin meningkat, maka dia tidak cukup lagi. Karena nggak cukup itu akhirnya apa? Dia bikin dolar dilepas tanpa terikat dengan emas.
akhirnya terjadilah saat ini yang namanya paper money, uang kertas yang tidak dijamin dengan emas. Lah itu keuntungannya Amerika. Pokoknya dia cetak dolar didol ning ndi payu, tapi nek mata uang negara-negara di seluruh dunia gak iso payu di luar negerinya. Itu pinter ya Pak Amerika. Nah, maka yang harus kita lakukan dengan satu fakta ini aja, kita harus berani menawarkan solusinya Islam. Udahlah, bukan kapitalisme, bukan sosialisme, solusinya Islam. Maka umat Islam harus punya agenda sendiri. Kita harus meyakinkan di tengah umat, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia sampai di akhirat, ya kembali kepada hukum Allah Islam. Kalau ini tidak kita lakukan, ya namanya resesi, yang namanya hukum ini terus kayak gini. Saya cuma untuk menutup pertemuan kali ini, karena saya bisa amanah terkait dengan fenomena hukum. Coba sekarang ini, hukum KUHP yang terbaru, orang itu kalau nikah, kalau zina, suka sama suka kan tidak boleh apa? Diperkarakan. Zina kan tidak boleh diperkarakan. Nah, ini kan yo nanti dipikir kan terus begini. Padahal Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, madhara ar-riba wa zina, madhara fi qaumin riba wa zina, apabila telah nampak di tengah kaum itu riba dan zina, illa ahalu anfusakum iqaballahu azza wa jalla, maka Allah telah menghalalkan diri kalian untuk diadab oleh Allah azza wa jalla. Tapi undang-undang KUHP kita itu ya kayak gitu apa? Oleh itu para jemaah rahimakumullah, maka solusi dari problem itu ya kita menawarkan Islam. Udah, komunisme sudah kita gunakan di Indonesia pada masa Orde Lama, kita hancur. Gitu. Setelah Orde Baru kita menggunakan kapitalisme, bahkan sekarang itu sekulerisme, kapitalisme radikal yang diterapkan. Buktinya apa jari demokrasi? Netapkan KUHP bombolula sudah jadi keputusan itu demokrasi atau bukan? Itu radikal betul, tapi tetap diterapkan, tapi hasilnya kayak gini. Maka Islam harus kembali kepada Islam, menawarkan di tengah umat Islam itu solusi, dan kalau ini diterapkan insya Allah sifat mesti benar dan mesti nanti. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.